Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Fitri Angelika dengan NIM 02312111013. Saya dari prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan membawakan materi bab 2 yang berjudul klasifikasi sumber belajar. Yang A, pengertian sumber belajar. Sumber belajar dapat diakses dengan mudah melalui perpustakaan umum atau madrasah di beberapa waktu lalu. Namun kini, akses tersebut telah bergeser ke platform online. Sayangnya, tidak semua warga madrasah mampu memanfaatkannya secara optimal karena perbedaan pemahaman dan latar belakang. Sayang banget ya. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AICT, sumber belajar mencakup berbagai bentuk data, individu, maupun objek yang dapat membantu kelancaran proses pembelajaran bagi siswa dan guru. Secara sederhana, sumber belajar mencakup guru serta berbagai media pembelajaran seperti buku, teks, materi informasi, dan alat bantu lainnya. Sumber belajar dan media pembelajaran, meskipun seringkali dianggap sama, secara konseptual itu berbeda. Namun, dalam praktiknya, keduanya sering digunakan secara bergantian. Pembelajaran sebagai sebuah proses merupakan sistem multifaset yang meliputi peserta didik, guru, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, dan penilaian. Peran seorang guru adalah untuk mengkoordinasikan proses pembelajaran, mengelola berbagai komponennya untuk memastikan pembelajaran yang lancar dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber belajar adalah bahan-bahan penting yang digunakan dalam proses pengajaran dalam pembelajaran. Ini termasuk buku, teks, media cetak dan elektronik, pakar, lingkungan, dan alat-alat lain yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Sistem instruksional atau sistem pembelajaran mencakup semua sumber belajar, termasuk yang dirancang khusus dan yang secara alami dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. B. Pentingnya klasifikasi sumber belajar. Pengklasifikasian sumber belajar atau learning resources terdapat beberapa versi. Ada yang mengklasifikasikan sumber belajar ke dalam 4 kategori, yaitu bahan belajar, peralatan dan fasilitas, orang dan lingkungan. Itu 3 berarti. Ada pula yang membaginya ke dalam 2 kelompok, yaitu sumber belajar manusia atau human resources dan sumber belajar bukan manusia atau non-human resources. Klasifikasi lainnya berdasarkan pengadaannya, yaitu sumber belajar yang dirancang dan dibuat sendiri oleh pengajar atau learning resources by design, dan sumber belajar yang tidak dirancang dan tidak dibuat sendiri tetapi sudah ada, hanya tinggal menggunakan atau memanfaatkannya saja, atau biasa disebut dengan learning resources by utilization. Sumber belajar yang dirancang khusus bertujuan untuk mendukung pembelajaran formal yang terfokus. Tujuannya adalah untuk menggeser peran guru dari penyampaian informasi menjadi fasilitator bagi siswa untuk mengeksplorasi informasi yang beragam dan relevan. Selanjutnya, C. Klasifikasi sumber belajar berdasarkan jenis. Sumber belajar, sebagaimana dikatakan oleh Badru dan kawan-kawan, meliputi 5 jenis yang berbeda. Yang pertama, bahan cetak. Bahan cetak itu seperti buku, majalah, dan surat kabar. Yang kedua, media non-cetak. Itu seperti film, slide, radio, dan video. Selanjutnya yang ketiga, yaitu lingkungan belajar fisik. Itu meliputi aula, perpustakaan, dan studio.
Selanjutnya yang keempat, ada kegiatan pengalaman seperti seminar, wawancara, dan observasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada lingkungan alam atau lingkungan buatan. Itu seperti taman dan pabrik. AICT membagi menjadi beberapa jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu yang pertama pesan. Pesan adalah ajaran atau informasi yang akan disampaikan oleh komponen belajar lain yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem persekolahan, maka pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Yang kedua, sumber belajar manusia. Pembelajaran yang efektif bergantung pada berbagai sumber daya, termasuk ruang fisik, bahan belajar, instruktur, perpustakaan, ahli media, dan individu yang mendukung. Untuk mengoptimalkan pembelajaran, perencana perlu mengembangkan strategi yang memberdayakan guru dan siswa untuk sepenuhnya memanfaatkan sumber daya ini. Media memainkan peran penting, memfasilitasi pemahaman siswa dan membantu pendidik dalam pembuatan pelajaran. Individu yang terlibat dalam menyimpan dan berbagi informasi adalah kunci pembelajaran. Meskipun siapapun dapat menjadi sumber belajar, terdapat dua kategori utama. Yang pertama, pendidik profesional seperti guru, instruktur, dan konselor. Dan yang kedua, individu dari profesi lain seperti dokter, atlet, atau pemimpin masyarakat seperti kepala desa, RT, RW yang berbagi keahlian mereka. Yang ketiga, bahan pembelajaran. Ini sering disebut sebagai perangkat lunak. Menyimpan informasi sebelum ditransmisikan melalui perangkat. Bahan-bahan ini mencakup berbagai format seperti teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, situs web, peta, globe, film, grafik, diagram, proyek siswa, dan publikasi. Beberapa bahan dapat menyampaikan informasi secara independen dari perangkat. Selain itu, penelitian seperti Butsker dan kawan-kawan menyoroti alat bantu visual atau handouts dan slide, dan multimedia seperti audio, video, dan animasi sebagai komponen kunci dari bahan pembelajaran. Dan yang keempat, perangkat keras atau alat. Ini adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang tersimpan dalam bahan pembelajaran. Ini termasuk komputer, proyektor overhead atau OHP, kamera, radio, televisi, proyektor film, perekam kaset, dan pemutar VCD atau DVD. Yang kelima, teknik pengajaran. Teknik pengajaran adalah metode standar untuk menyampaikan informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Metode-metode ini meliputi ceramah. Ini mau bervariasi atau tidak. Ada diskusi, pembelajaran terprogram, kegiatan belajar individual dan kelompok, simulasi, permainan, studi eksplorasi dan lapangan, sesi tanya jawab, tugas, dan seminar. Yang keenam, lingkungan belajar. Setiap lokasi di mana pembelajaran berperan penting dalam mentransmisikan informasi, mengamati perilaku, dan hasilnya dalam konteks ini memungkinkan para pembelajar untuk mengembangkan keterampilan yang kompleks. Contoh lingkungan belajar berkisar dari pengaturan formal seperti perpustakaan dan museum, hingga pengaturan informal seperti pasar, lanskap alam, atau bahkan tempat pembuangan sampah. Di antara banyaknya sumber belajar, guru hanyalah salah satu jenis sumber daya manusia bersama dengan pustakawan,
teknisi laboratorium, pemimpin masyarakat, para ahli, dan tokoh agama. Mengenali keunikan setiap individu siswa, pengajaran yang efektif membutuhkan pendekatan yang personal. Untuk memaksimalkan pembelajaran, guru harus mendiversifikasi sumber belajar dan mendorong interaksi aktif siswa dengan sumber belajar tersebut. Pada akhirnya, keberhasilan pembelajaran bergantung pada keterlibatan aktif siswa dengan berbagai sumber sebagai tujuan yang harus diprioritaskan oleh setiap pendidik. Banyaknya sumber daya yang mudah diakses yang awalnya tidak ditujukan untuk pendidikan dapat digunakan secara efektif untuk belajar. Ini termasuk berbagai individu seperti pejabat pemerintah, ahli, pemimpin agama, dan atlet. Dan lokasi atau media ini seperti kebun binatang, bendungan, museum, film, surat kabar, dan televisi. Sumber belajar potensial yang ada di sekitar kita sangat luas dan beragam. Bahan belajar yang dirancang khusus, yang sering disebut sebagai bahan ajar, disebut secara khusus untuk memfasilitasi pembelajaran. Disinilah guru dan pendidik biasanya mulai menyusun strategi, memilih materi yang tepat untuk membantu siswa memahami topik dengan lebih mudah. Contohnya termasuk buku pelajaran, modul, dan berbagai alat bantu audiovisual seperti program audio dan presentasi slide, yang semuanya dirancang agar pembelajaran terasa lebih terarah dan efektif. Guru memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan akses, mendemonstrasikan, membimbing penggunaan, dan memotivasi keterlibatan siswa dengan berbagai sumber belajar. Ini mencakup baik bahan yang dirancang secara khusus maupun sumber daya yang mudah diakses, termasuk sumber manusia dan non-manusia. Meskipun ceramah guru merupakan salah satu bentuk interaksi pembelajaran aktif dan langsung melalui multimedia dan berbagai metode, sangat penting untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dan memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya. Sumber belajar dikategorikan ada 2. Yang pertama, bahan bacaan. Bahan bacaan ini seperti buku pelajaran, ensiklopedia, sumber daring, majalah, dan lain-lain. Dan yang kedua, bahan non-baca seperti gambar, film, kunjungan lapangan, dan anggota masyarakat. Selain itu, ada juga beberapa sumber belajar menurut Jarolimek. Ada 4. Yang pertama, bahan cetak atau printed, antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall card, foto atau gambar, model atau market. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio seperti kaset, radio, piringan hitam, compact disc audio. Dan yang ketiga, bahan ajar pandangan dengar seperti audio visual seperti video compact disc dan film. Yang keempat, bahan ajar interaktif atau interaktif teaching material seperti compact disc interaktif. Selanjutnya, D. Fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki peranan yang sangat penting bukan hanya dalam proses belajar dan pembelajaran saja, tetapi penting juga dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Katz, fungsi sumber belajar ada 2, yaitu menghibur dan menyampaikan informasi. Dengan
menggunakan fungsi sumber belajar menghibur, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, serta para peserta didik tidak cepat merasa bosan. Dan jika menggunakan fungsi sumber belajar menyampaikan informasi, dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Agar sumber-sumber belajar dapat berfungsi secara optimal dalam pembelajaran, mereka harus dimanfaatkan dengan baik. Menurut Kemp dan Smelly, fungsi sumber belajar meliputi yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Ini dapat mempercepat proses belajar dan membantu peserta didik mengelola waktu dengan lebih efektif, serta mengurangi beban dosen dalam penyampaian informasi, sehingga mereka dapat lebih fokus untuk membina dan mengembangkan minat belajar siswa. Yang kedua, mendukung pembelajaran individual. Ini seperti mengurangi kontrol yang kaku dari guru, memberikan lebih banyak kebebasan dalam belajar, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, dasar ilmiah untuk pembelajaran. Ini meliputi mendorong perencanaan program pembelajaran yang lebih terstruktur, serta mengembangkan materi ajar yang berdasarkan hasil penelitian. Dan yang keempat, memantapkan pembelajaran. Ini meliputi untuk meningkatkan kemampuan penggunaan berbagai media komunikasi dan menyajikan data dan informasi dengan cara yang lebih konkret dan jelas. Yang kelima, memungkinkan pembelajaran instan. Itu seperti mengurangi jarak antara konsep yang bersifat verbal dan realistis yang konkret, dan menyediakan pengetahuan yang dapat langsung diterapkan. Penyajian pembelajaran dapat menjadi lebih luas, terutama dengan adanya media massa, melalui cara-cara berikut. Yang pertama, memanfaatkan tenaga atau peristiwa langka secara bersama, menyajikan informasi yang dapat menjangkau area geografis yang lebih luas. Menurut Dorel, pada tahun 1993, belajar berbasis sumber memberikan beberapa keuntungan bagi peserta didik. Yang pertama, memungkinkan penemuan bakat terpendam yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, tidak hanya selama masa sekolah, tetapi juga sepanjang hidup, yang dapat memperluas wawasan dan harapan. Yang kedua, dengan menggunakan sumber belajar, pembelajaran dapat berlangsung terus-menerus, membuat proses belajar lebih mudah dipahami dan siap diterapkan, sehingga keterampilan dan pengetahuan berkembang secara bersamaan. Seseorang dapat belajar dengan kecepatan sendiri pada waktu yang diinginkan tanpa terasa tertekan oleh persaingan atau pengawasan dari orang lain. Brown, Lewis, dan Hertzlerot menyatakan bahwa penggunaan sumber belajar secara kreatif dan efektif meningkatkan kemungkinan siswa untuk belajar lebih baik, meningkatkan informasi dengan lebih baik, dan meningkatkan kinerja keterampilan yang diharapkan untuk mereka kembangkan. Selanjutnya, C. Klasifikasi sumber belajar berdasarkan fungsi. Sumber belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi 3 kategori utama, yaitu sumber belajar informasi, sumber belajar praktik, dan sumber belajar refleksi. Masing-masing kategori ini memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berbeda. Yang pertama,
Sumber belajar informasi. Sumber belajar informasi adalah segala bentuk media atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan fakta kepada peserta didik. Sumber ini mencakup buku teks, artikel, jurnal, video, dan sumber digital lainnya yang menyediakan data dan informasi yang relevan dengan materi pelajaran. Fungsi utama dari sumber belajar informasi adalah untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan agar siswa dapat memahami konsep-konsep yang diajarkan. Dengan adanya sumber informasi yang berkualitas, siswa dapat mengakses berbagai perspektif dan data yang mendukung pembelajaran mereka. Misalnya, penggunaan buku teks yang komprehensif dapat membantu siswa memahami teori-teori dasar dalam suatu disiplin ilmu. Sementara artikel jurnal dapat memberikan wawasan terbaru tentang penelitian yang relevan. Sumber belajar informasi juga berfungsi untuk memperluas wawasan siswa. Dengan mengakses berbagai sumber, siswa dapat membandingkan informasi dari berbagai sudut pandang yang dapat meningkatkan kemampuan kritis dan analitis mereka. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memilih sumber informasi yang tepat dan relevan untuk mendukung proses belajar mengajar. B. Yang kedua, sumber belajar praktik. Dalam buku yang ditulis oleh Musfah, dijelaskan bahwa sumber belajar praktik merupakan bagian integral dalam proses peningkatan kompetensi guru maupun dalam pembelajaran peserta didik. Musfah menekankan bahwa pengalaman langsung adalah fondasi penting dalam pembentukan keterampilan profesional, terutama dalam konteks pendidikan berbasis kompetensi. Buku tersebut menegaskan bahwa laboratorium, internet, perpustakaan, dan komunitas profesi guru adalah bentuk nyata dari sumber belajar yang bersifat praktikal. Dalam laboratorium, misalnya guru dan siswa dapat mengembangkan keterampilan ilmiah secara langsung melalui eksperimen dan pengamatan. Hal ini mendekatkan siswa pada konteks nyata dari ilmu yang mereka pelajari serta membantu guru untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis bukti. Lebih jauh lagi, Musfah juga mengaitkan sumber belajar praktik dengan konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning, atau bisa disebut proses pembelajaran yang terus-menerus melalui pengalaman, kolaborasi, dan keterlibatan langsung dengan dunia nyata. Dalam konteks pendidikan vokasi dan pelatihan profesi, praktik lapangan seperti magang atau praktik kerja industri menjadi sangat penting untuk membentuk kompetensi sosial kepada dan profesional guru serta peserta didik. Menurut Musfah, sumber belajar praktik tidak hanya sebagai pelengkap teori, melainkan sebagai media utama untuk mengembangkan 4 kompetensi inti guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan kata lain, praktik langsung di lapangan yang difasilitasi oleh sumber belajar praktik adalah bagian dari strategi utama dalam pengembangan mutu guru dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar refleksi. Sumber belajar refleksi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mendorong siswa berpikir kritis tentang pengalaman belajar mereka. Ini termasuk jurnal reflektif, diskusi kelompok, dan umpan balik dari guru atau teman sebaya. Sumber belajar refleksi membantu siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Refleksi adalah bagian penting dari proses pembelajaran karena memungkinkan siswa untuk mengaitkan pengalaman mereka dengan teori yang telah dipelajari. Dengan merenungkan pengalaman belajar, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya.
Ini juga membantu mereka untuk menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses belajar mereka. Melalui sumber belajar refleksi, siswa didorong untuk berpikir secara kritis dan kreatif yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung refleksi dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pemikiran dan pengalaman mereka. F. Klasifikasi sumber belajar berdasarkan aksesibilitas. Klasifikasi sumber belajar berdasarkan aksesibilitas dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, sumber belajar terbuka dan sumber daya tertutup. Keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam konteks pendidikan. Yang pertama, sumber belajar terbuka. Sumber belajar terbuka adalah sumber yang dapat diakses secara bebas oleh siapa saja tanpa adanya batasan atau biaya. Sumber ini sering kali tersedia dengan format digital dan dapat diunduh, dibagikan, dan digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan. Contoh sumber belajar terbuka termasuk Open Educational Resources. Ini adalah materi pembelajaran yang dirilis di bawah lisensi terbuka yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menggunakan, dan memodifikasi konten tersebut. OER mencakup buku teks, video, kursus online, dan modul pembelajaran. Selanjutnya, website pendidikan. Banyak institusi pendidikan dan organisasi non-profit menyediakan akses gratis ke materi pembelajaran melalui situs web mereka. Ini termasuk artikel, tutorial, dan video. Kemudian platform pembelajaran online. Beberapa platform seperti Khan Academy, Coursera, dan edX menawarkan kursus gratis yang dapat diakses oleh siapa saja. Meskipun beberapa kursus mungkin memerlukan biaya untuk sertifikat, materi pembelajaran itu sendiri seringkali tersedia secara gratis. Sumber belajar terbuka memberikan banyak keuntungan termasuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memungkinkan pembelajaran seumur hidup, dan mendorong kolaborasi antara pendidik dan siswa di seluruh dunia. Dengan adanya sumber ini, siswa dapat berbagi latar belakang, dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan tanpa terhalang oleh biaya atau lokasi geografis. Selanjutnya, sumber belajar tertutup. Sumber belajar tertutup di sisi lain adalah sumber belajar yang memiliki batasan akses dan biasanya memerlukan izin atau biaya untuk digunakan. Sumber ini seringkali dilindungi oleh hak cipta dan tidak dapat diubah atau dibandingkan tanpa izin dari pemiliknya. Contoh sumber belajar tertutup meliputi buku teks berbayar, database berlangganan, dan kursus berbayar. Kesimpulan dari ringkasan klasifikasi. Klasifikasi sumber belajar merupakan aspek penting dalam pendidikan karena membantu memahami dan memanfaatkan berbagai jenis sumber secara efektif. Dalam makalah ini, sumber belajar dikategorikan berdasarkan jenis, fungsi, aksesibilitas, dan peningkatan kesulitan. Berdasarkan jenis, sumber belajar mencakup bahan cetak, media non-cetak, lingkungan fisik, kegiatan pengalaman, serta lingkungan alam atau buatan yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Berdasarkan fungsi, sumber belajar dapat berperan sebagai informasi praktik dan refleksi yang mendukung proses pembelajaran dari segi teori, pengalaman langsung, hingga pemikiran kritis. Dari segi aksesibilitas terdapat
sumber terbuka yang gratis dan mudah diakses, serta sumber tertutup yang memerlukan izin atau biaya. Sementara itu, klasifikasi berdasarkan tingkat kesulitan meliputi tingkat dasar, menengah, dan lanjutan, sehingga memudahkan pendidik menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Sekian, itu saja dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.